Perkenalkan, nama saya Yowan Hanapela dengan NIM 201508, kelas 1B KPI 1A. Baiklah, di video kali ini saya akan menganalisis tentang tantangan dan masa depan ideologi Pancasila di era revolusi industri 4.0. Gelombang revolusi industri 4.0 telah memberikan perubahan pada dunia secara keseluruhan, hampir tak terkecuali di Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan penuh keyakinan menerima kedatangan gelombang revolusi 4.0 untuk memaksimalkan sekaligus mendukung proses kemajuan baik dalam bidang industri, pendidikan maupun pemerintahan. Pancasila bagi Indonesia adalah sebuah ideologi yang bersifat terbuka, sehingga Pancasila mudah beradaptasi dengan berbagai ideologi yang masuk di Indonesia, mulai dari komunisme, demokrasi, liberalisme, Islamisme, dan lain sebagainya. Ini tidak membuat Pancasila kehilangan eksistensinya. Justru Pancasila menjadi ideologi yang berada di tengah arus dari ideologi tersebut. Sebaliknya, ideologi-ideologi tersebut, kecuali Pancasila, oleh perkembangan sains dan teknologi dianggap tidak lagi berguna bagi manusia. Oleh sebab itu, sains dan teknologi berhasil meruntuhkan nilai-nilai atas ideologi tersebut dan meleburnya untuk tunduk mengikuti kredo sains dan teknologi. Indonesia telah menerima gelombang revolusi industri 4.0. Hal ini berarti secara tidak langsung telah menghadapkan Pancasila dengan sains dan teknologi. Dengan begitu, maka eksistensi Pancasila sebagai ideologi harus dilindungi bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat agar nilai-nilai dan eksistensi Pancasila tidak melebur seperti ideologi-ideologi lainnya tersebut. Pemerintah selaku penyelenggaraan negara dapat membuat kebijakan ataupun regulasi yang menyangkut perkembangan dari revolusi industri 4.0. Kebijakan atau revolusi ini dibuat sedemikian rupa untuk mengarahkan proyek-proyek revolusi industri 4.0 agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Di samping itu, penguatan pendidikan Pancasila perlu dilakukan terhadap generasi-generasi milenial saat ini melalui institusi pendidikan yang ada di Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai ilmu di samping sebagai ideologi. Sebab Pancasila memiliki nilai-nilai profetik yang relevan untuk dipelajari dan dikaji oleh generasi milenial untuk menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 di masa yang akan datang. Dengan konsep seperti ini, maka Pancasila sebagai ideologi tetap eksis dan diakui meskipun manusia Indonesia menghadapi dan menikmati kemajuan akibat revolusi industri dan paradigma berpikir manusia Indonesia mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi tetap konsisten sehingga membuat nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dapat diamalkan secara paripurna di era revolusi industri 4.0. Baiklah, di video kedua saya akan menyampaikan analisis tentang pergeseran peran ideologi dalam partai politik dengan dimungkinkan untuk pemilihan langsung, baik presiden, gubernur, wali kota, dan bupati. Perpolitikan Indonesia semakin meriah. Masyarakat semakin sering terlibat dengan kegiatan politik dalam arti sempit atau pemilu. Ideologi lebih terkesampingkan oleh peran ketokohan. Kemudian, yang menjadi pertimbangan masyarakat umum ketika menentukan pilihannya bukan pada ideologi apa yang dipegangnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemilihan langsung. Ketokohanlah yang kemudian menjadi incaran atau yang dikejar ideologi melalui partai politik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kekuasaan politik. Pencitraanlah kemudian yang menonjol dalam tarik-menarik mencari dukungan dalam pemilu.
Dengan peran media yang begitu besar, baik media cetak maupun elektronik. Di suatu sisi, masyarakat lebih mudah mengenal sang kandidat melalui apa yang dilihat melalui media, tetapi di sisi yang lain, masyarakat luas mudah terkecoh dengan pencitraan yang mereka bangun. Kondisi seperti inilah yang kemudian sering menyebabkan kekecewaan di masyarakat di kemudian hari. Di sisi lain, terjadi pergeseran peran ideologi. Ideologi yang seharusnya dijadikan landasan partai politik beserta kadernya dalam melakukan kerja-kerja politik yang menyangkut banyak hal, tetapi ideologi dijadikan konten pencitraan yang acap kali manipulatif. Ideologi kemudian hanya menjadi aksesoris dari partai politik. Ideologi dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek elit-elit partai politik dalam mengejar kepentingan pribadi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya elit partai politik berpindah dari satu partai ke partai yang lain. Ideologi tidak bisa mengikuti perilaku elit-elit partai politik. Perilaku elit kadang tidak mencerminkan ideologi partai politik, baik dari tindakan asusila, korupsi, atau kebijakan yang bertentangan dengan ideologi partai. Ketika ia menjadi pejabat negara, tentunya fenomena menyulitkan untuk mendapatkan calon yang tepat, bukan karena keterbatasan informasi, tetapi karena banyaknya informasi yang ditawarkan tokoh dengan pencitraannya melalui media yang ada. Diharapkan kita lebih hati-hati dalam menentukan pilihan atau dalam pemilu. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hasil dari analisis saya. Maaf jika banyak kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.